Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 13. Reason for each item. Alasan setiap barang. Dalam proses memilah, dan setiap kali Anda memasukkan suatu barang ke kategori simpan, berhentilah sejenak dan pertimbangkan lagi keputusan itu. Tidak ada satupun barang yang boleh lolos dengan mudah. Ingat, Anda harus bersikap seperti penjaga pintu dan pertanyakan setiap barang yang akan masuk. Pastikan ada alasan mengapa barang itu layak menjadi bagian dari rumah Anda, mungkin sering digunakan atau memudahkan kegiatan Anda, bernilai estetis tinggi, sulit digantikan, memiliki banyak kegunaan, menghemat waktu, atau merupakan warisan keluarga yang sangat dihargai. Barang yang datang secara sembarang, tas yang mengikuti Anda pulang dari suatu seminar, misalnya, atau yang mencari suaka dari rumah orang lain, set piring keramik dari kakak, tidak berarti bisa langsung disimpan. Agar dapat menghuni rumah Anda, barang itu harus memiliki kegunaan yang positif. Ada barang-barang yang terlihat memenuhi kriteria layak simpan, tapi ternyata persis atau sangat mirip dengan barang lain yang juga Anda miliki. Bagaimana barang-barang kembar ini muncul? Mungkin diberikan sebagai hadiah, tapi yang paling sering terjadi adalah barang kedua merupakan barang pengganti. Dengan kata lain, Anda membeli barang baru namun menyimpan barang lama. Misalnya TV. Anda membeli sebuah TV baru dan TV lama disimpan di kamar. Atau meja makan. Meja makan baru datang dan meja makan lama bergeser ke ruangan lain. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu baru datang, sementara sepatu usang disimpan untuk menghadapi cuaca buruk. Cobalah menyimpan hanya barang-barang terbaik dan menyingkirkan barang-barang lain. Selain itu, ada barang-barang kembar yang dijual dalam jumlah luar biasa banyak. Misalnya klip kertas, karet gelang, jepit rambut, ballpoint, kancing, juga peniti. Barang-barang ini seolah punya cara sendiri untuk bertambah banyak. Memang, semua barang kecil tambahan ini bisa disimpan di laci sampai kapanpun tanpa mengalami perubahan kondisi. Tapi jika mau jujur, jika Anda tidak bisa membayangkan diri Anda menggunakan ribuan klip kertas atau 100 peniti, silakan simpan dalam jumlah seperlunya. Jika cukup hanya segenggam, mengapa harus memiliki seember? Setelah selesai menghadapi barang-barang duplikat, langkah selanjutnya adalah mencermati ulang barang-barang lain. Setiap barang harus dievaluasi. Tanyakan pada diri Anda apa manfaat dan seberapa sering barang itu digunakan. Jika Anda sendiri tidak bisa menjawab kedua pertanyaan ini, barang itu tidak boleh ada di kategori simpan. Apakah barang tersebut sudah digunakan dalam setahun terakhir? Apakah ada rencana untuk menggunakannya dalam waktu dekat? Apakah barang itu membuat hidup Anda lebih mudah, indah, atau menyenangkan? Bagaimana caranya? Sulitkah merawat atau membersihkan? Dan jika iya, apakah barang itu masih sepadan dengan upaya yang harus Anda lakukan? Sulit atau mahalkah penggantinya? Apakah hidup Anda akan berbeda jika tidak memiliki barang itu? Terakhir, ajukan pertanyaan ini. Mana yang lebih berharga untuk Anda, barang atau ruang yang ditempatinya? Jika Anda merasa sulit membuat keputusan, mintalah bantuan dari orang lain yang berpandangan objektif. Menjelaskan alasan Anda menahan suatu barang di hadapan orang lain bisa jadi merupakan hal yang sulit, sangat mencerahkan, dan kadang memalukan. Alasan yang ada di pikiran Anda yang terasa sangat kuat dan tak terbantahkan ternyata bisa terasa lemah saat diucapkan. Sal bulu ini kuperlukan kalau aku menjadi penari kabaret suatu saat nanti. Tak hanya itu, dengan kehadiran orang ketiga, biasanya harga diri kita akan bangkit sehingga tidak mau sampai ketahuan menyimpan barang yang sudah rusak atau lusuh. Tentunya jangan minta bantuan dari orang lain yang sama-sama suka menyimpan barang atau sentimental,
kecuali ada kemungkinan orang itu akan membawa pulang semua barang yang ingin Anda singkirkan. Sambil memilih barang untuk dimasukkan dalam kategori simpan, sebaiknya kita terapkan hukum Pareto atau dikenal juga sebagai hukum 80/20. Dalam konteks ini, artinya dalam 80% waktu kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Coba baca lagi dan pahami, dalam 80% waktu kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Dengan kata lain, sebenarnya kita bisa hidup hanya dengan 1/5 barang yang kita miliki saat ini tanpa merasa kehilangan apapun. Luar biasa. Proses ini lebih mudah dari yang kita bayangkan. Jika sebagian besar barang kita memang jarang digunakan, seharusnya kita tidak akan mengalami kesulitan merampingkan jumlah yang kita miliki sampai ke hanya barang-barang yang paling esensial. Cukup pilih barang-barang yang termasuk 20% dan kita pun siap hidup berprinsip minimalis.